Baik, kita mulai pembelajaran tamu siang hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, peserta yang hadir di pembelajaran tamu. Oke, baik. Ini coba saya tes dulu. Screen udah terlihat ya? Aman ya? Oke. Sudah terlihat ya screen? Baik. Baik, siang hari ini kita akan belajar ya tentang penggunaan Oren Data Mining untuk Data Science. Tapi sebelum kita simulasikan ke Oren Data, saya akan bawa dulu teman-teman dari materi sedikit ya, sekitar 10 menit. Kemudian penerapan implementasi Oren ini banyak digunakan untuk riset atau tidak. Ya, selanjutnya terakhir kita masuk ke simulasi. Oke, baik. Ya, jadi kita belajar dulu dari basic ya, sangat basic ini. Sebentar, saya pakai pen. Ya, basic. Jadi basic data ya. Jadi kan data yang akan kita nanti masukkan ke dalam tools ya, atau software Oren itu datanya kompleks ya, kompleks atau yang sederhana ya. Nah, tujuannya itu untuk pembelajaran ke machine learning. Jadi ada dua ya. Pertama supervised learning sama unsupervised learning. Nah, kedua ini kita memang harus bisa dengan tujuan risetnya masing-masing ya. Misalkan kalau untuk klasifikasi berarti kita menggunakan supervised yang mana nanti hasilnya itu berupa nilai discrete ya. Sedangkan kalau regresi hasil akhirnya itu berupa data kontinu ya, atau kontinuitas data ya. Nah, ini kita kasih contoh bahwa dalam suatu nilai discrete, misalkan teman-teman menguji sampel darah ya. Sampel darah diuji, kemudian keluar hasilnya berupa nilai beberapa nilai ya. Nah, nilai tersebut itu kita klasifikasikan, maka kita bisa menggunakan supervised. Kemudian untuk regresi, misalkan teman-teman ingin memprediksi suatu kandungan dalam objeknya adalah tumbuhan, misalkan tumbuhan ini bersifat antioksidan atau tidak, ya, maka dia menggunakan regresi karena kita menggunakan nilai yang continuity untuk menentukan prediktif kandungan di dalam tumbuhan tersebut. Dan yang terakhir kita memakai unsupervised, ini arahnya ke kelas. Contoh, teman-teman punya sampai ya, itu ada di ya, di ini tentu ini kan untuk menggunakan case ini, teman mungkin tugas akhir satulahnya klasifikasi atau string. Kedua, ini bisa semi atau unsupervised. Kemudian ada yang informasi ya, biasanya ya ke beda. Ada orang yang mencantumkan dalam bagan secara umum ini, atau ini spesies super sama unsuper, berarti keduanya itu menggunakan pendekatan secara kualitatif ya, seperti itu. Bell mulai ya kita bisa masuk ya kaidah kalau kita data pada tubuh ini
tes. Nah, eh, misalnya data itu ada pencari berikut dalam data setting berikut data setting telah dijelaskan sebuah data apa atau layer, kemudian pakai mean square ya, MES sebelum dialihkan masuk processing. Kemudian ini suatu dari contohnya kita algoritma di Flores ya. Kemudian pemodelan lain pun akan langkah apa, kemudian setelah berhasil, kalau akan membaik ya, belum cukup. Maaf Kak, suaranya patah-patah Kak. Nah, oke, jelas belum suara? Lainnya coba. You are currently the only person in this conference. Oke, cek. Ini jelas nggak suara saya? Boleh di-mention di chat. Ya, halo. Coba dicek dulu. Aman suara saya? Boleh bantu di-mention ya, jika aman. Oke, coba boleh di-mention ya, teman-teman. Pas sudah aman atau belum suara. Kalau sudah aman, kita lanjutkan lagi ya. Boleh di-mention dulu. Sudah aman atau belum? Baik, sudah ya. Baik, terima kasih. Sudah dikonfirmasi tadi. Baik, kita lanjutkan sampai mana ya tadi kita?
Sampai sini aman? Atau sampai slide keberapa tadi? Tidak ada suaranya. Dari awal. Oke, baik. Kita lanjutkan berarti dari sini ya. Jadi tadi kita udah jelaskan ya terkait data. Ya, data ini berarti kita bisa sifatnya kompleks atau yang sederhana ya. Kemudian retrieval berarti pengambilan data, itu kita perhatikan homogenitas data sama di dalam data tersebut apakah ada outlier atau pencilan atau tidak. Ya, data itu harus diperhatikan seperti itu dalam pengambilan. Nah, setelah data itu diambil maka masuk ke dalam pre-processing ya. Di dalamnya ada macam-macam yang telah disebutkan, satu normalize, kemudian Z-score atau MSE. Nah, setelah ini data masuk ke modeling ya. Modeling itu kita bisa pakai model supervised atau unsupervised, yang mana contohnya yang tadi dijelaskan ini tree decision, pengambilan keputusannya, kemudian random forest ya, ataupun yang lainnya, bisa SPM dan lain-lain ya. Hari ini kita coba fokuskan kedua ini ya, kedua ini untuk kita simulasikan ke oren ya. Nah, setelah itu, setelah model kita berhasil ya, kita lihat hasilnya seperti apa ya, lalu kita monitoring, yaitu flow dari machine learning seperti itu. Baik, kita masuk ke dalam supervised ya, supervised learning ya. Di mana supervised learning ini, bentar saya pakai pen ya. Oke, input ya, input masuk ke dalam data. Jadi data ini kita bagi dua, ada yang training ya, training dataset ya. Kemudian ada yang outputnya berarti berupa data tesnya ya, data tes. Jadi ada dua data yang dimasukkan ke sini, data tes dan training ya. Dimana ini dia untuk menentukan suatu prediksi ya, atau ke arah regresi ya. Jadi kan kalau regresi dia ada faktor variabel X dan Y ya. Gitu. Kita masuk ke dalam algoritma, kemudian di pre-processing hasilnya seperti apa ya. Ini jadi berdasarkan input data kalau supervised learning ini ya. Kemudian kita lihat contohnya di sini ada algoritma dari KNN ya. Di mana algoritma KNN ini kita lihat misalkan kita punya banyak variabel ya. Nah, nilai titik di sini itu apakah diklasifikasikan ke warna merah atau warna hijau. Nah, ini didasarkan atas nilai K-nya ya. Seberapa banyak data akan mengelompok. Misalkan dia akan mengelompok ke dominan 7. Berarti data ini akan mengelompok ke data K sama dengan 7. Jadi intinya dari KNN ini berarti dia melihat tetangganya, yaitu berupa variabel ya, variabel yang kita inputkan ke dalam algoritma ini gitu. Nah, ini untuk decision tree ya, nanti kita akan coba simulasikan juga di oren ya, dimana decision tree ini ada level-levelnya ya. Pertama ada 2 level, turun lagi 3 dan sebagainya, dimana setiap level ini dia memberikan suatu keputusan ya, apakah keputusan itu menguntungkan atau tidak ya. Nanti kita kasih contoh di oren agar lebih paham. Dan ini memang penting dilakukan dengan melihat nilai presisi dan akurasinya. Apabila dia mendekati 1 maka dia lebih baik ya. Seperti itu. Kemudian ada algoritma supervised learning ya, di mana supervised learning ini contohnya ya. Contohnya berarti dia ke arah klasifikasi ya, atau clustering ya. Dia ke arah clustering yang mana data tersebut belum tahu karakteristiknya yang akan kita clusteringkan kayak gitu. Berarti inputnya ini dia langsung ke unknown ya. Jadi tidak ada data trainingnya. Jadi langsung data masuk ya. Karena kita tidak tahu karakteristik data tersebut. Ya, caranya sama, berarti ada algoritma, processing dan output. Perbedaannya hanya di interpretasi datanya saja. Keduanya pun dia memerlukan suatu pre-processing ya. Seperti itu. Nah, ini contoh ketika kita memutuskan case yang akan kita hadapi ini, apakah kita golongkan ke dalam data clustering atau ini data bisa regresi sama klasifikasi ya. Jadi kalau misalkan clustering berdasarkan karakteristik ya, seperti contoh tadi kita ambil teh ya, teh dari Garut, Ciwidey dan
Bogor. Di mana ketiga daerah itu kita belum tahu kondisinya seperti apa, kemudian penanamannya seperti apa, dan panennya kayak gimana. Nah, kita karakteristik unknown tersebut kita bisa clusteringkan dengan bantuan PCA. Ya, jadi kita tentu ketiga ini memerlukan suatu varians yang akan memengaruhi hasilnya. Yang kedua ini berkaitan dengan PLS ya. PLS kedua ini ya. Namun ada yang membedakan ya, dalam hal suatu prediksi dan kalibrasi. Jadi ketika kita berbicara PLS, maka dua hal X dan Y-nya itu ke arah prediksi dan kalibrasi. Yang mana nanti kita akan lihat nilai root mean square error dari prediksi dan kalibrasi ya, kedua itu. Ini contoh aja, metodenya bisa pakai LDA, PLS ya. Kemudian yang bawah bisa pakai PLS, DA dan sebagainya ya. Jadi ada kombinasi-kombinasi tertentu tergantung studi case yang kita alami ya. Ya ini contoh aja dari suatu klasifikasi ya. Ini selain kita pakai Orange juga kita bisa pakai Simkai. Ini tools juga yang membantu kita untuk menganalisis dengan metode yang telah disebutkan tadi ya. Kemudian kita lihat di sini ada kalau di kiri berarti ini berkaitan dengan PCA. Kalau dia ada dua variabel berkaitan dengan PLS ya. Tergantung apakah variabel itu akan menentukan suatu prediksi atau tidak ya. Tetapi dari PLS ini dia membutuhkan suatu variabel laten ya. Itu yang akan menentukan nilai error dari prediksi dan kalibrasinya. Oke, ini perbedaan aja ya, PLS dan PCA secara umum untuk kuantifikasi, kemudian grouping ya, klasifikasi dan sebagainya ya. Jadi ini dalam sudut pandang kedua hal ya, tentu memiliki perbedaan masing-masing. Ya, ini kita masuk ke Orange ya. Teman-teman bisa install baik dari menggunakan macOS atau dari Windows ya. Kemudian ini ada sampel workflows-nya, nanti kita coba lihat ya di software yang langsung. Ini contoh kalau saya bermain dengan add-ons-nya spektroskopi ya. Tetapi kalau kita bergerak di data science juga kita bisa add-ons-nya kita pakai image analytics atau pakai untuk machine learning ya. Jadi ada di sini teman-teman bisa cari sesuai dengan kebutuhan teman-teman dalam riset ya. Oke, ini untuk materi ya, sedikit saja. Kemudian kita lihat penerapan ya. Penerapan dari Orange ini memang sudah banyak dipakai ya untuk riset ya. Kita lihat di sini riset terbaru ya 2021 ya, 3 tahun lalu. Ini terkait satu Indonesia ya. Ini mungkin data dari PT Astra ya. Nah, kemudian dia menggunakan pendekatan di sini ada metodenya dia pakai regresi, kemudian random forest yang saya baca, dan dia menggunakan software Orange. Nah, jadi dari Orange ini memang bisa kita implementasikan untuk riset kita. Walaupun terlihatnya sederhana, tapi yang terpenting adalah kita paham tentang data kita dan lebih cocok kemana terkait modelingnya ya. Jadi ini sebuah screening ya awal ya untuk kita teliti, dan ini bisa menjadi topik riset kita nanti di kampus atau tugas akhir ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian kita lihat penggunaan dari PLS ya, bahwa PLS ini memang sejak tahun 97 ya ini. Ya, ini paper tahun 97 ini sudah digunakan dalam bidang food science ya. Jadi dia ingin mendeteksi pemalsuan dari stroberi ya. Dia menggunakan instrumennya pakai FTIR ya. Jadi dia berbasis pengukuran menggunakan spektra ya. Ada sinar berarti di situ, kemudian ada energi dan sebagainya bermain, yang nantinya datanya berupa numerik. Data numerik itu kita olah ya, dan dimasukkan atau dimodelingkan dengan PCA ataupun PLS ya. Ini nanti teman-teman bisa baca ya, bahwa dalam penggunaan training set dan tuning set, test set itu sudah dilakukan
sebelum tahun 2000 ya. Jadi ini keilmuan yang sudah sangat jauh ya, dan memang kita harus kuasai dan sangat penting untuk apa yang akan kita teliti gitu ya teman-teman ya. Ini pendekatannya dia pakai spektra ya, spektra. Kemudian kita lihat di bawah apa sih yang akan dibawa nilainya, itu berarti pengelompokan secara PLS ya, PLS-nya seperti apa. Lalu di sini prediction ya, prediction-nya apa ya, dan dia menggunakan deteksi untuk pemalsuan ya. Apakah strawberry itu dipalsukan atau benar murni gitu ya. Contoh hal lainnya kan memang kita biasa temui di pasar ya, apa terkait pemalsuan suatu tumbuhan ya. Misalkan tumbuhan obat, salah satu contohnya kunyit ataupun temulawak, kan banyak kalau dalam sudah bentuk serbuk kan kita nggak tahu. Misalkan yang dimasukkan itu seperempatnya asli, sisanya adalah palsu. Nah, itu peran kita di sini sebagai data scientist ya, untuk memeriksa dengan pendekatan-pendekatan yang telah dijelaskan gitu ya. Jadi penerapannya banyak dari software Orange ini. Ini bisa pakai Orange ya, kemudian atau bisa pakai software lainnya ataupun codingan bisa ya, gitu ya. Baik, kita coba masuk ya. Sebelum kita masuk nanti teman-teman, data ya. Data ini bisa kita cari di Kaggle ya. Ini bermacam-macam data di sini. Bisa dalam data apa yang menggunakan instrumen ataupun tidak. Ya, ini macam-macam di sini data. Nanti yang kita download dalam bentuk CSV-nya ya. Nanti kita convert ke bentuk teksnya atau bentuk Excel-nya ya. Oke, kita masuk ke sini. Ya, jadi teman-teman nanti bisa kalau yang baru pakai bisa download dulu, kemudian kita masuk ke add-ons-nya di sini nanti cari ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Internet saya berarti ada masalah ya. Nah, ini yang saya butuhkan ya. Saya bermain di spektroskopi sama image analytics ya. Nanti kalau teman-teman mau bermain di luar ini, banyak pilihannya, ada bioinformatics dan lain-lain ya. Nah, kita coba sekarang pakai dataset yang ada dulu ya, yang tersedia di sini. Coba kita coba. Nah, ini banyak ya dataset ya yang tersedia di Orange. Kita pilih sekarang dataset yang Titanic ya. Kita coba Titanic ya. Kita lihat Titanic data. Ini ada keterangannya, provides information passengers, jadi ada orangnya. Dia menceritakan kejadiannya ya, kapal jatuh ya, di mana dia memperhatikan status dari economic class, kemudian pria, wanita, anak, atau gimana umur dan suhu pipanya seperti apa ya. Ini udah kita input ke sini ya datanya. Setelah itu kita coba lihat data tabelnya ya. Kita pakai data table, sambungkan ini ke sini ya. Oke, sebentar, kayaknya harus di zoom ya biar agak kelihatan ya di layarnya. Oke, segini kelihatan ya. Nah, kita lihat data tabelnya ya di sini. Ini terindikasi ada 2201 instances no missing data ya. Berarti kita tidak perlu cek missing values lagi ya. 3 fitur ya. Kemudian target with 2 values, no meta attributes. Kita lihat di sini, ini dia bertahan hidup atau tidak ya. Nah, yes berarti dia bertahan. Kemudian kita lihat yang no-nya ada di bawah. Ya, sampai ribuan ya. Dan ini statusnya ini first class ya. Kemudian ada kelas apa lagi di sini? Second class. Ya, dan terakhir third class sama kelas crew-nya ya. Ada di bawah crew-nya. Nah, ini. Dan ini jenis age-nya, umurnya. Adult atau dewasa atau anak-anak atau ada remaja nggak di sini kira-kira datanya? Oh, dewasa ya. Dewasa semua datanya. Nah, ada child ya di sini tadi. Ada child ya. Kemudian jenisnya laki-laki atau perempuan ya. Baik, dari sini berarti data sudah masuk ya ke sini. Kita coba pakai prediksi. Kita mau memprediksi dengan model tadi. Kita coba pakai random forest ya. Satu lagi pakai
tree ya, decision tree. Oke, terus satu lagi pakai KNN, coba ya. Oke, di sini terlihat ya, jadi sudah langsung termodeling ya. Apa kita lihat di sini akurasinya, kemudian presisinya, ya, gitu ya. Jadi dari ketiga model ini, ya, yang paling baik presisinya ini 82% ya. Ini 82%, ini 10%. Ya, berarti kedua ini baik ya. Kita coba pakai kedua ini. Dan ini menunjukkan bahwa seharusnya ketika dia pakai algoritma ini, contoh ya, indikasinya kan dia hidup ya. Yes. Tapi harusnya dia mati. Ya, itu ketika kita menggunakan random forest ya. Errornya besar ya, cukup besar 0,6. Tapi kita pakai tree sama KNN, ini prediksinya yang KNN yang mendekati yes ya. Gitu ya. Jadi cara bacanya gitu. Dan errornya ini cukup besar pakai tree, tetapi presisinya ini baik ya. Gitu. Dari sini kita coba lihat ya. Maka ini kita coba hapus ya. Kita coba pakai tree, sambungkan lagi ke sini ke tree viewer ya. Oke. Nah, ini 23 nodes ya. 12 lips. Jadi kalau kita decision tree itu berarti ada cabang ya, ada ranting dan sebagainya ya. Jadi kita mulai dari level 2 dulu ya. Ya, ketika berarti ini berkaitan dengan yang laki-laki sama perempuan ya, persentasenya. Berarti ketika kita memilih 3 level ya. Ya, di sini lihat probabilitasnya ini, distribusinya ya. Apakah kita atur dulu di sini, age-nya berarti target kelasnya kita coba yang hidup dulu ya. Nah, yang hidup ya, berarti kita lihat female ya, lebih besar ya, dibandingkan yang laki-laki gitu. Setelah kita melihat jenis laki-laki dan perempuannya, ke bawahnya kita lihat status sama umurnya. Ya, jadi makin ke bawah itu makin dilihat sampai dia level ke 4 aja lah. Ya. Bercabang. Jadi setiap level itu ada keputusan masing-masing yang dia ambil, berapa persennya, berapa probabilitas di dalamnya. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini tingkat yang hidup sama yang matinya seperti apa gitu. Untuk jenis dataset tersebut ya. Ini contoh aja jadi dari dataset itu. Kemudian kita lihat di sini apalagi kita bisa explore. Ya, ini modelnya ya, model ada tree, kemudian random forest ya, SVM ya. SVM, KNN ya. Ini berkaitan dengan PLS ya, linear regression ini. Kemudian ini algoritma juga kita bisa sambungkan. Nanti teman-teman bisa coba ya di laptop masing-masing ya, pakai dataset tersebut. Ya, baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, baik. Nah, sekarang kita coba masukin pakai data ya, bentar. Saya coba ambil data dulu dari sini ya. Ini kan dataset. Dan ini dataset dataset Titanic ya. Oke. Nah, sekarang saya coba mau ngambil sumber datanya kan dari sini ya. Nah, ini dari sini. Oke. Tapi kita coba pakai data tersebut ya. Masukin data ya. Ini dihapus dulu. Ya. Oh, masuk sini. Datanya kita pakai yang ini ya. Kita tadi download datanya ya. Ini apa namanya? Kita lihat dulu ya jenis datanya di sini. Ya, ini bermain dengan
panjang gelombang ya. Jadi diambil dari instrumen ya data ini. Oke, kita ambil data dari ini ya. Ini sebenarnya untuk PLS, data PLS ya, ada testing sama training. Tapi kita coba klasifikasikan di oren ya. Berarti ini ini panjang gelombang ya, panjang gelombang. Ini panjang gelombang. Kemudian bawahnya ini Oke, ini kita kategorikan ini kategori ya. Kategori. Kemudian di sini panjang gelombang ya sampai sana. Kita coba save dulu. Lalu kita coba input ke data ya. Datanya nggak bisa di-input data. Oke. Nah ini ya. Jadi kita coba masukin ya, setnya pakai testing ya. Kemudian ini terdeteksi value-nya. Nah, informasi buat teman-teman. Jadi saya udah pernah nyobain pakai data lebih dari 1 juta ya, masuk ke dalam Orange itu masih bisa kita interpretasikan ya. Tapi memang agak lama untuk menginterpretasikannya. Jadi ini tidak sampai data jutaan bisa masuk ya. Kalau datanya rendah seperti ini, itu tidak memakan waktu yang banyak ya. Ini penggunaan Orange. Kemudian di sini role-nya, kategori, kita bisa sebagai kategori, fitur, target, meta, atau di skip ya. Karena ada values-nya, kita coba pakai fitur ya. Apply. Ya. Kita coba di sini, kita lihat, karena ini bermain dengan spektra ya. Dengan spektra, berarti kita lihat spektranya ternyata sudah masuk ya. Tapi dia terlihat di bawah 0 ya. Kita coba masukin sekarang ke tes ya. Tes and score ya. Apa bisa atau enggak gitu kita pakai algoritma. Sini kita coba pakai KNN ya, dengan mengenalkan nilai terdekat ya. Bisa atau tidak gitu. Error ya. Sininya prediksi ya. Kita pakai prediksi. Coba kita prediksikan nilai itu. Ya. Apa bisa atau enggak gitu. Nah, ini ada error ya di sini. Data, berarti ada yang data has no target variable. Ya, berarti kita harus ubah data ini. Role-nya ini kita ubah menjadi target. Apa terubah atau enggak? Kita coba ya. Bisa ya. Gitu ya. Jadi kita harus baca step demi step ya. Kalau di Orange ini itu mengandung arti masing-masing. Kayak misalkan ini penghubung ya, penghubung antara ini. Nih. Ya, ini bisa kita kaitkan data ke data ya, karena yang tersedia itu. Tapi kalau dalam di sini data bisa kita tampilkan ke data subset saja atau gimana? Ya, jadi kita bisa lihat ininya ya, juga harus kita perhatikan. Oke, baik. Data ini KNN udah, kemudian kita coba pakai random forest ya. Ya, presisi sampai 1 ya. Berarti sangat baik pakai random forest ya. Ini 100%, ini 91% ya. Nah, di sini ya, di sini juga kita bisa coba tampilkan ya pre-processing-nya ya. Berarti ini spektra, ya, ini menampilkan spektra aja. Kalau kita mau pakai pre-processing bisa di sini. Ya, ini khusus kita bermain ke spektroskopik. Nah, ini jenis-jenisnya kita coba pakai umum aja ya, normalize ya. Normalize berarti SNP, ya standar normal variate ya. Kita coba di sini ada perbedaannya ya. Yang ini original, kemudian ini yang telah di preproses. Gampangnya aja berarti di sini ada perbedaan ya, ada perubahan gitu. Nah, kita coba exit dulu. Kita coba sekarang masuk ke principal component analysis. Kita mau lihat clusteringnya seperti apa ya. Ini berarti kita cek dulu
preprocess data berarti data yang udah dipreproseskan akan ditampilkan di PCA sebagai data keseluruhan, gitu ya. Setelah itu kita coba scatter plot, kita buka dulu PCA. Komponennya kan kalau PCA itu berarti dari PC1 dan PC2 ya, apa gabungan kedua itu. Kita lihat explain variance ini udah lebih dari 70 ya. Dan ini jumlah variables yang akan dilihatkannya berapa variables. Kemudian kita masukin di sini penghubungnya apakah dari transform data saja components atau data keseluruhan. Nah, kita coba masukkan data ke data. Berarti data yang udah di PCA kan akan ditampilkan seluruhnya di scatter plot gitu ya. Masuk ke sini. Di sini kita akses X-nya. Biasanya di sini PC1, ini PC2. Kemudian color-nya sesuai dengan target ya. Ini kita bisa kasih label. Ya, label. Kemudian ini kita bisa show grids ya. Ya, di sini terlihat bahwa telah terkelompok ya yang strawberry dengan yang bukan strawberry. Ya, kan tujuannya memang di jurnal tersebut kita mau lihat yang strawberry-nya kayak gimana, yang bukan kayak gimana. Berarti yang bukan ini tandanya ada suatu pemalsuan yang muncul di situ. Ya, gitu. Ini untuk PCA-nya. Kemudian kalau kita dari sini, dari orange juga kita bisa lihat dalam hal jarak ya, jarak untuk ke arah hierarkial ya. Kita pakai menu distances ya. Di sini ada macam-macam metriknya. Ya, ini yang untuk normalize pakai yang Euclidean, kemudian kita bisa pakai Pearson, Spearman dan sebagainya ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita lihat di sini pakai hierarchical clustering ya. Kita coba lihat clusternya. Nah, clusternya berarti color by, kita ubah pakai kategori ya. Linked-nya complete, ada pilihan ya, macam-macam. Nah, di sini kita lihat bahwa dari anotasinya kategori ya. Nah, gitu. Jadi dari sini kita lihat, oh ternyata ada sebagian daerah ya di strawberry itu yang masih bercampur dengan yang bukan strawberry. Ya, berarti menandakan bahwa dalam pengambilan sampling ya sampel itu ada pemalsuan di bagian sampel itu. Ya, ini terlihat dari HCA-nya ya, hierarchical clusteringnya seperti apa ya. Gitu. Jadi HCA yang biasa dipakai di machine learning kan biasanya kita membedakan apa namanya antara ayam dengan burung, kemudian sapi dengan domba dan sebagainya ya. Tapi kita di sini bisa melakukan untuk sampel adulterasi ya, pemalsuan. Gitu ya. Ini penerapan lainnya ya, teman-teman. Jadi banyak sebenarnya dari machine learning ini cabang-cabangnya ya sesuai dengan bidangnya masing-masing, apa jenis datanya ya, tetapi prinsip pengambilan data, pre-processing sama modeling itu sama ya, hanya berbeda jenis datanya aja ya, gitu ya. Jadi itu contoh aja. Kemudian di sini kita juga bisa pakai korelasi ya, tapi ini agak lama ya. Ini bisa kita lihat, ini bisa sampai tergantung data ya. Kalau dia datanya jutaan ya, ini bisa sampai 6 jam sampai 8 jam ya untuk melihat korelasinya aja. Tetapi kalau data di bawah 500 kayak kita tadi itu kayaknya cepet ya. Kita lihat ini cepet atau enggak korelasinya. Jadi korelasi kan kita melihat apakah kedua variabel ini signifikan saling berpengaruh atau enggak. Gitu ya. Baik. Kita coba tunggu, sambil nunggu kita lihat tuh di sini. Nah, ini prediction-nya ya. Kita satu-satu dulu, selesaikan dulu korelasinya sampai 100%. Oke, ya. Ini udah ada, ya. Jadi kan kalau korelasi, ya tergantung. Kalau Pearson, ada +1, -1, 0 ya. Kalau nggak salah ya. Nah ini, apakah dia mendekati 1 atau enggak ya? Ternyata beragam kan di sini. Ada yang min, ya di sini min ya. Ada yang plus, dan sebagainya. Berarti kalau plus kan,
kedua variabel itu kan saling berpengaruh dan saling signifikan. Kalau plus minus berarti hanya satu variabel yang berpengaruh. Dan di sini ditunjukkan juga pada fitur berapa ya. Jadi sini kita bisa lihat fitur-fiturnya ya. Mau fitur berapa yang akan kita pilih ya. Itu kelebihan dari Orange. Jadi kita menginterpretasikan korelasinya itu cepat ya di sini. Sesuai jumlah data yang kita pakai. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini bagian dari statistik ya. Ya, gitu. Kemudian jenis datanya ini bisa pakai data yang tadi atau data bawaannya ya. Nah, di sini teman-teman juga nanti bisa explore ya. Apa namanya untuk pakai image analytic ya. Nanti tinggal di import ya di sini. Cuman di saya ini belum saya install, satu lagi package-nya masih ada belum saya install, jadi belum ada database-nya. Ya, kalau yang sudah ada berarti nanti di sini muncul kita bisa pilih gambar domestik sama bukan domestik ya. Nanti teman-teman tinggal apa namanya sambungkan ke image viewer ya untuk melihat datanya ya. Dan di sini kita bisa pakai algoritma untuk menentukannya ya. Oke, ini untuk yang mungkin masuk ke bahasan selanjutnya saja. Untuk ini, tapi yang akan dibahas hari ini sampai sini ya berarti kita pembahasannya. Silakan jika ada yang ditanyakan boleh, atau ada yang didiskusikan terkait apa implementasi ataupun yang berkaitan dengan tugas akhir Anda dan sebagainya, boleh silakan. Di sini juga bisa pakai PLS ya teman-teman ya. Di Orange cuman belum, kalau di saya apa namanya, saya lebih suka kalau PLS itu pakai tools yang lain ya untuk menginterpretasikan dibandingkan pakai Orange. Jadi nanti langkahnya ya kalau teman-teman pakai PLS ya nanti bisa di sini kita masukkan ke test and score ya. Ini saya belum ada data Y-nya ya. Nah, nanti ada dua data ya di sini, ada filenya data, misalkan data ini kita pakai data yang sama ya. Harusnya kan data X dan Y, berarti datanya berbeda ya. Yang X apa Y-nya responnya seperti apa. Kalau di apa orang yang bermain dengan apa namanya food science ya, berarti dia menginterpretasikan X-nya itu sebagai daerah ya, pengambilan sampling. Kemudian Y-nya itu adalah pengujian apa namanya antioksidan contohnya. Kemudian pengujian kandungan-kandungan dan sebagainya, atau pengujian salinitas ya untuk sampel laut dan sebagainya. Jadi Y-nya bisa itu responnya, dan dari situ nanti dikaitkan X dan Y ini gimana pengaruhnya sih gitu terhadap prediksi dan kalibrasinya. Nanti dari sini ini contoh aja ya, data ini berarti kita tarik ke sini ya. Kemudian di sini masukkan PLS ya. Ini apa datanya belum benar ya berarti. Nah, salah satu datanya dari sini ada yang diubah menjadi data tes ya. Dan satu data lagi berarti ini adalah data keseluruhan. Tapi di sini masih ada error ya. Berarti tandanya data yang kita pakai itu harus berbeda ya. Tuh ya, nanti teman-teman di sini bisa pilih mau jenis apa yang digunakan. Modelnya ini nanti keluar. Nanti di sini apa di kanan ini ada presisi sama akurasi nilainya dari PLS ini. Jadi kalau Orange ini memang dia hanya bisa melihat sampai nilainya aja ya, outputnya itu nilainya aja, tetapi nggak bisa lihat scatter apa namanya score ya, scores sama loadingsnya dan biplotnya ya. Itu kelemahan dari Orange ya menurut saya. Jadi ada beberapa hal yang kurang ya. Tapi untuk
screening awal memang ini sangat bermanfaat ya untuk data kita, dan kita bisa bekerja lebih cepat ya untuk menangani berbagai kasus ataupun mungkin yang terdekat tugas akhir Anda ya. Misalkan Anda punya data, langsung masukkan saja ke Oren. Dilihat presisinya apa yang cocok, algoritmanya itulah yang apa yang kita tulis nanti di karya ilmiah. Ya, seperti halnya yang tadi saya kasih lihat di sini ya. Pak, ini sudah publish ya. Ini menaruh algoritmanya berarti dengan tingkat errornya seperti apa ya. Errornya random forest-nya dia pakai linear regresi PLS, berarti main PLS juga di sini. Ya, selain pemodelan berarti dia main juga PLS. Jadi ini udah kombinasi ya dari kedua hal, unsupervised sama supervised learning ya. Gitu. Jadi nanti mungkin implementasinya bisa dari jurnal ya teman-teman. Jadi kalau untuk tugas akhir ataupun untuk riset Anda itu based on jurnal ya. Jadi nanti saya coba bisa tidak kirim di sini ya. Saya coba kirim ya salah satu contoh jurnal di sini yang bisa teman-teman pelajari. Atau judulnya aja saya ketikkan ya di sini, nanti teman-teman bisa download ya jurnal ya. Nanti cari aja di Google ya, itu tinggal di Kopas download. Nah, di situ itu jurnal tersebut menggunakan Orange. Ya, pembelajaran kita cukup ya sampai sini. Jika ada yang ditanyakan boleh, silakan. Saya tunggu sampai 2 menit ya. Jika tidak ada nggak apa-apa. Berarti kita nanti akhiri dan nanti dilanjut dengan pembelajaran lain di bulan depan mungkin ya. Silakan. Baik, jika tidak ada yang didiskusikan, berarti kita akhiri pembelajaran tamu. Semoga bermanfaat dan bisa dikembangkan, dieksplor ya, dengan pribadi masing-masing ya, untuk keperluan prioritas yang akan teman-teman jalani setelah ini. Dan software Orange ini memang mudah digunakan, tetapi kita bisa pahami satu persatu dari algoritmanya, cocok atau tidak nih untuk data kita, itu fungsinya. Ya, kalau ngoding sama aja ya, kita bisa juga, tapi mungkin memerlukan waktu lama untuk ngoding. Kalau Orange ini kita bisa langsung inputkan dan ada contohnya workflow di dalam Orange tersebut ya. Tetapi dari contoh-contoh workflow itu memang sesuai dengan kecocokan data kita ya. Apakah cocok atau enggak ya, itu. Kemudian based on-nya memang Orange ini bisa kita pakai untuk publikasi ya. Seperti halnya yang tadi saya contohkan, telah ada yang mempublikasi dengan Orange ya. Bahkan tidak dengan yang rumit-rumit kayak codingan dan sebagainya ya. Dengan Orange pun kita bisa mempublikasikan karya kita. Ya, itu fungsinya. Kemudian ketiga, memang kita harus bermain juga dengan data ya. Mungkin saya nggak contohkan di sini cara menghapus outlier dan sebagainya ya. Tapi mungkin itu teman-teman udah pada paham ya, bahwa data ya, jika data kita ada outlier saja ataupun ada data yang ekstrim ya, sama aja ya, data ekstrim outlier, berarti kita harus pilah dulu apakah itu dimasukkan ke dalam algoritma atau tidak, karena akan
berhubungan sama mengganggu proses modelingnya. Data-data yang saya tunjukkan tadi yang misalkan dalam satu grup ya, ada satu yang melenceng sendirian. Nah, itu kita sinyalir sebagai outlier, bisa jadi ya. Gitu. Kemudian dalam hal pre-processing juga kita menentukan yang mana yang cocok ya. Apakah kita gunakan SNP, kemudian normalize biasa ataupun baseline correction untuk kasus spektra. Lalu atau kita bisa pakai mean square correction dan sebagainya. Yaitu tergantung jenis data kita ya. Untuk paling enak pakai orange untuk pendahuluan ya, intronya. Ya. Setelah itu kita bisa pakai parameter-parameter lain, kita bisa pindahkan ke dalam bentuk codingan. Ya, bisa kita pakai bahasa Python ataupun R. Ya, itu lanjutannya seperti itu. Tapi untuk screening awal enak pakai orange ya. Jadi itu manfaat kita untuk belajar orange. Dan satu lagi dalam hal pengklasifikasian misalkan apakah data ini tercampur atau tidak dalam adulterasi, kasus adulterasi di pasaran Indonesia dan sebagainya. Itu kita bisa cepat melakukan itu menggunakan orange ya. Jadi, oh ini berdasarkan klasifikasi memang data ini tercampur. Nah, kita bisa menjudge itu sebagai poin di awal ya, sebelum kita berikan parameter-parameter lainnya. Baik, itu kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali ya, teman-teman. Waalaikumsalam.